Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak petunjuk dan nasihat yang bermanfaat bagi umatnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam hidup adalah menjaga kesehatan tubuh, baik fisik maupun mental. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara ibadah yang benar, tetapi juga bagaimana menjaga pola hidup yang sehat dan seimbang. Dalam hadis-hadisnya, beliau mengingatkan kita untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak tubuh dan mengarah pada penyakit. Beberapa kebiasaan yang tampaknya biasa dalam kehidupan sehari-hari ternyata bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ada 3 kebiasaan yang harus dihindari karena bisa membawa penyakit, baik itu fisik maupun mental. Dalam ajaran Islam, menjaga tubuh dan kesehatan adalah bagian dari ibadah karena tubuh adalah amanah yang harus dijaga. Dengan memahami nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kebiasaan ini, kita diharapkan dapat lebih bijak dalam menjalani kehidupan dan memperbaiki pola hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggali lebih dalam tentang apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan mengenai kebiasaan-kebiasaan ini dan bagaimana dampaknya terhadap tubuh dan jiwa kita. Berikut adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Banyak bicara. Bicara merupakan salah satu aktivitas manusia yang sangat mendasar, namun jika tidak dikendalikan dengan bijak, bisa mendatangkan dampak buruk, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian terhadap ucapan dan perkataan umatnya. Beliau mengingatkan agar kita menjaga lisan dengan baik. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk berbicara dengan penuh hikmah, menghindari perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan yang bisa menimbulkan fitnah, ghibah, atau kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan betapa pentingnya menjaga perkataan. Bicara yang berlebihan atau tanpa manfaat tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan sosial seperti gosip, fitnah, dan bahkan pertengkaran. Menggunakan lisan untuk berbicara yang tidak berguna bisa berakibat merusak hubungan antar sesama dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, perkataan yang tidak bijak dapat menyebabkan seseorang jatuh dalam dosa besar, seperti ghibah, menggunjing, atau berkata dusta. Di sisi kesehatan, banyak bicara juga bisa berdampak pada tubuh kita, terutama pada pita suara dan saluran pernapasan. Berbicara dalam jumlah yang berlebihan dapat membuat tubuh kelelahan, menyebabkan sakit tenggorokan, bahkan memengaruhi suara kita. Sistem saraf pun bisa menjadi terpengaruh oleh stres yang timbul akibat terus-menerus terlibat dalam percakapan yang tidak produktif. Dalam kondisi mental, berbicara berlebihan juga bisa mengarah pada kecemasan dan ketegangan yang tidak perlu, menyebabkan gangguan psikologis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berkata-kata dengan niat yang baik. Beliau tidak hanya menekankan pentingnya berbicara dengan benar, tetapi juga mendorong umatnya untuk berbicara dengan niat yang mulia, seperti memberi nasihat,
mengingatkan orang lain untuk berbuat baik, atau memberikan doa yang baik. Salah satu contoh yang baik adalah berzikir atau membaca doa yang bukan hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri tetapi juga memberi ketenangan bagi orang lain yang mendengarnya. Dengan demikian, banyak bicara yang tidak bermanfaat dapat membawa dampak buruk pada diri kita, baik dari segi hubungan sosial, kondisi mental, maupun kesehatan fisik. Oleh karena itu, menjaga lisan dan berkata hanya yang baik dan berguna merupakan anjuran utama dalam Islam. 2. Banyak tidur. Tidur adalah kebutuhan tubuh yang sangat penting untuk memulihkan energi dan menjaga fungsi organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, tidur yang berlebihan atau tidak teratur dapat merusak kesehatan tubuh kita. Dalam hadis-hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjaga tidur yang cukup dan teratur, serta menghindari tidur berlebihan yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tidur itu adalah saudara kematian. Maka, tidurlah yang sedikit dan jangan terlalu lama." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk agar umatnya tidak berlebihan dalam tidur, karena tidur yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan kita untuk memiliki rutinitas tidur yang teratur dan cukup, yakni tidur malam setelah sholat Isya dan bangun di waktu sahur atau tahajud. Tidur yang berlebihan bisa membuat tubuh menjadi malas dan tidak produktif, serta menyebabkan tubuh tidak mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas dengan optimal. Dalam aspek kesehatan fisik, tidur berlebihan dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti obesitas, diabetes, gangguan jantung, hingga penurunan daya tahan tubuh. Selain itu, tidur yang terlalu lama juga bisa berdampak pada kondisi psikologis seseorang, menyebabkan depresi atau kecemasan yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidur secukupnya, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Beliau bahkan mengajarkan umat Islam untuk tidur dengan niat untuk mendapatkan kekuatan bagi ibadah dan aktivitas esok hari. Tidur yang teratur dan cukup juga berperan dalam menjaga kualitas hidup, memberi kesempatan bagi tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang rusak, serta memberikan istirahat yang dibutuhkan bagi otak dan organ tubuh lainnya. Tidur yang cukup merupakan salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan daya konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk tidak tidur terlalu lama, tetapi juga tidak mengorbankan waktu tidur yang sangat dibutuhkan tubuh untuk beristirahat. 3. Banyak makan. Makan adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia, namun dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan dengan cara yang sederhana dan seimbang. Makan yang berlebihan bukan hanya menyebabkan masalah kesehatan, tetapi juga mengarah pada sikap boros dan tidak menghargai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada wadah yang lebih buruk bagi anak cucu Adam selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Jika dia harus makan, maka hendaknya dia membaginya menjadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara yaitu bernapas." Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kita untuk makan dengan porsi yang seimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa makan yang berlebihan tidak hanya buruk untuk kesehatan tubuh, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip hidup sederhana dan hemat yang diajarkan oleh Islam. Mengonsumsi makanan yang berlebihan dapat menyebabkan tubuh kelebihan kalori, yang berpotensi menyebabkan obesitas, diabetes, hipertensi, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Bahkan, dalam jangka panjang, kebiasaan makan yang tidak terkontrol bisa merusak organ tubuh seperti jantung dan ginjal. Islam mengajarkan bahwa makan secukupnya adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bahwa makan sedikit tetapi bergizi jauh lebih baik daripada makan banyak namun tidak bermanfaat. Dengan makan secukupnya, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga menghindari perilaku boros yang tidak bermanfaat. Islam juga menekankan untuk berbagi makanan dengan orang lain sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, makan secukupnya juga mendukung kelancaran ibadah kita. Ketika perut terlalu penuh, tubuh menjadi malas dan tidak mampu menjalani aktivitas dengan baik. Sebaliknya, makan dalam jumlah yang wajar memungkinkan tubuh untuk tetap aktif, sehat, dan dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menghindari 3 kebiasaan buruk, banyak bicara, banyak tidur, dan banyak makan, merupakan bentuk perhatian beliau terhadap kesehatan umatnya. Dalam ajaran Islam, tubuh adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele namun berlebihan, seperti yang diajarkan dalam hadis-hadis ini, bisa membawa dampak buruk bagi tubuh dan jiwa kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat dan menerapkan nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghindari banyak bicara yang sia-sia, menjaga tidur yang seimbang, dan makan dengan sederhana, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap tenang. Ini juga merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan jiwa serta hidup lebih produktif, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan terbaik dalam segala aspek kehidupan dan sudah sepatutnya kita meneladani kebiasaan baik beliau untuk mencapai kehidupan yang lebih berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.